Ada banyak macam rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Rezeki bisa berupa harta yang melimpah ataupun nikmat kesehatan. Namun, perlu diwaspadai bahwa terkadang rezeki yang datang membawa azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki semacam ini merupakan istidraj, yaitu kesenangan yang diberikan kepada orang-orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka terus lalai. Lantas, apa saja tanda-tanda rezeki yang membawa azab Allah Subhanahu wa Ta'ala? 1. Kenikmatan melimpah ketika keimanan sedang menurun. Kenikmatan yang melimpah ketika keimanan sedang menurun adalah salah satu tanda yang mencerminkan istidraj, yaitu kesenangan atau rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang dimurkainya. Istidraj adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat sementara dan merupakan bentuk ujian bagi hambanya. Pada saat keimanan sedang menurun, seseorang mungkin merasa jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengabaikan kewajiban agama, dan terlibat dalam perbuatan dosa. Namun, sebaliknya, mereka justru diberikan kenikmatan atau rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, mereka dapat merasakan kesenangan materi seperti harta yang melimpah, kesehatan yang baik, atau keberhasilan dalam karir atau hubungan. Tanda ini mengingatkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki kepada hambanya tanpa memandang tingkat keimanan mereka. Terkadang, rezeki yang melimpah ini bisa menjadi ujian bagi seseorang karena mereka mungkin terlena oleh kenikmatan duniawi tersebut dan melupakan kewajiban mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konteks ini, kenikmatan yang melimpah saat keimanan sedang menurun dapat menjadi peringatan bagi seseorang untuk kembali kepada jalan yang benar dan meningkatkan keimanan serta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab, rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala seharusnya membuat seseorang lebih bersyukur dan taat kepadanya, bukan malah menjauhkan diri darinya. 2. Jarang terkena penyakit. Jarang terkena penyakit, meskipun seseorang jarang beribadah atau melakukan perbuatan baik, adalah salah satu tanda yang mencerminkan istidraj, yaitu rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang dimurkainya. Istidraj merupakan bentuk ujian bagi hambanya yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa mereka sadari. Seseorang yang jarang terkena penyakit, meskipun jarang beribadah, mungkin merasa bahwa mereka terhindar dari cobaan atau ujian yang seringkali disertai dengan penyakit atau kesulitan fisik. Mereka mungkin menganggap bahwa kesehatan mereka merupakan hasil dari keberuntungan atau ketahanan tubuh yang baik, tanpa menyadari bahwa itu semua adalah karunia dan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda ini mengingatkan bahwa kesehatan fisik yang baik bukanlah jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa seseorang telah diterima di sisinya. Sebaliknya, kesehatan yang baik seharusnya membuat seseorang lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lebih memperbanyak ibadah serta perbuatan baik sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat yang diberikannya. Dalam konteks ini, jarang terkena penyakit saat keimanan atau ibadah sedang rendah dapat menjadi peringatan bagi seseorang untuk memperbaiki hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab, kesehatan yang baik seharusnya menjadi motivasi untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meningkatkan keimanan serta ketaatan kepadanya. 3. Harta terus melimpah padahal kikir. Harta terus melimpah padahal seseorang kikir adalah salah satu tanda istidraj, yaitu rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang dimurkainya. Seseorang yang kikir atau bakhil, meskipun harta terus melimpah, cenderung memperhatikan hanya diri mereka sendiri dan kepentingan pribadi. Mereka mungkin menimbun harta tanpa memikirkan kebutuhan orang lain atau tanpa memberikan sedekah kepada yang membutuhkan. Ketika harta terus bertambah, sikap kikir mereka semakin menjadi-jadi tanpa menyadari bahwa itu semua adalah karunia dan ujian
dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda ini mengingatkan bahwa kekayaan materi yang melimpah bukanlah jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa seseorang telah diterima di sisinya. Sebaliknya, kekayaan yang berlimpah seharusnya membuat seseorang lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lebih bermurah hati serta berbagi kepada sesama sebagai bentuk ibadah dan pengabdian kepadanya. Dalam konteks ini, harta yang terus melimpah, padahal sikap kikir tetap melekat, dapat menjadi peringatan bagi seseorang untuk memperbaiki sikap dan perilaku mereka terhadap harta. Sebab, kekayaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala seharusnya menjadi sarana untuk mendapatkan keberkahan dan kebaikan, bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri. 4. Kesenangan dan kegembiraan meski melakukan maksiat. Kesenangan dan kegembiraan meskipun melakukan maksiat adalah salah satu tanda istidraj. Seseorang yang merasa bahagia dan gembira meskipun terlibat dalam perbuatan maksiat sebenarnya sedang mengalami suatu ironi spiritual. Kegembiraan semacam ini mungkin muncul karena mereka tidak merasa dituntut pertanggungjawaban atas tindakan mereka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mungkin merasa puas dengan kesenangan dunia, sementara mereka melupakan keharusan untuk mengikuti ajaran dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda ini mengingatkan bahwa kegembiraan semu yang didapat dari perbuatan maksiat tidak akan bertahan selamanya. Akhirnya, kesenangan semu tersebut akan berakhir dan dapat digantikan oleh penyesalan dan penderitaan di akhirat. Kebahagiaan yang sesungguhnya hanya dapat diperoleh melalui taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalani hidup sesuai dengan ajarannya. Dalam konteks ini, kesenangan dan kegembiraan yang dirasakan meskipun terlibat dalam maksiat harus dijadikan sebagai peringatan bahwa mereka sedang terjebak dalam tipu daya dunia dan nafsu. Mereka harus segera bertaubat dan kembali kepada jalan yang benar agar dapat meraih kebahagiaan yang hakiki di dunia dan akhirat. 5. Rezeki yang datang ditanggapi dengan kesombongan dan tinggi hati. Ketika seseorang merasa bahwa rezeki yang diterimanya adalah hasil dari usaha dan keberhasilannya sendiri, tanpa campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal ini dapat membuatnya menjadi sombong dan merasa lebih baik dari orang lain. Mereka cenderung menunjukkan sikap superioritas dan merendahkan orang lain yang dianggap kurang berhasil atau kurang mampu. Kesombongan dan tinggi hati dalam menanggapi rezeki dapat membuat seseorang lupa akan ketergantungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menganggap dirinya lebih pantas mendapatkan nikmat tersebut daripada orang lain, sehingga sikap syukur dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pun terabaikan. Namun, sikap sombong dan tinggi hati dalam menyikapi rezeki sebenarnya bertentangan dengan ajaran Islam. Seorang muslim seharusnya senantiasa merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengakui bahwa segala rezeki yang diterimanya berasal darinya. Kesombongan dan tinggi hati hanya akan membawa kepada kehancuran dan penderitaan di akhirat. Dalam konteks ini, penting bagi seseorang untuk selalu merendahkan diri dan menyadari bahwa setiap nikmat yang diterimanya merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap syukur dan ketaatan kepadanya harus menjadi sikap yang dominan dalam menyikapi rezeki, agar dapat menjauhkan diri dari perangkap kesombongan dan tinggi hati. 6. Merasa bahagia tanpa takut azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merasa bahagia tanpa takut azab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah salah satu ciri dari istidraj, yaitu rezeki yang diberikan Allah kepada orang-orang yang dimurkainya. Seorang yang mengalami istidraj akan merasa bahagia dan gembira atas rezeki yang diterimanya tanpa memperhatikan atau takut akan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perbuatan mereka. Mereka cenderung merasa bahwa rezeki tersebut adalah hak mereka yang layak diperoleh, tanpa memperhitungkan kepatuhan atau ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa bahagia tanpa takut akan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala ini seringkali membuat seseorang menjadi lalai
dan semakin jauh dari jalan kebenaran. Mereka tidak menyadari bahwa nikmat yang mereka terima sebenarnya merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahwa kebahagiaan sejati hanya dapat ditemukan dengan mendekatkan diri kepadanya. Dalam Islam, takut kepada azab Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan bagian dari keimanan yang kuat. Rasa takut ini membantu seseorang untuk menjauhi perbuatan dosa dan mendekatkan diri kepadanya. Namun, bagi orang yang mengalami istidraj, rasa takut ini seringkali hilang karena mereka merasa terlalu percaya diri atas nikmat yang mereka terima. Penting bagi setiap muslim untuk senantiasa menjaga kesadaran akan kebesaran dan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta untuk tidak terlena oleh kesenangan duniawi semata. Sikap takut dan penghormatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus senantiasa menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, agar dapat menghindari jebakan istidraj dan mendapatkan kebahagiaan sejati di dunia dan akhirat. 7. Kualitas dan frekuensi ibadah turun, tapi rezeki selalu lancar. Dalam kondisi ini, seseorang mungkin merasa bahwa meskipun mereka tidak seaktif atau sebaik dulu dalam beribadah, rezeki mereka tetap berlimpah. Hal ini bisa membuat seseorang merasa puas dan meremehkan pentingnya ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, penting untuk diingat bahwa rezeki yang diberikan Allah adalah ujian bagi hambanya. Kualitas dan frekuensi ibadah yang menurun seharusnya menjadi tanda bagi seseorang untuk merenung dan memperbaiki diri. Ketika rezeki tetap lancar, meskipun ibadah menurun, seharusnya menjadi pengingat bahwa Allah adalah Maha Pemurah, namun juga Maha mengetahui segala perbuatan hambanya. Dalam Islam, kualitas dan frekuensi ibadah yang baik merupakan kunci untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keberkahan dalam rezeki. Meskipun rezeki tampak lancar, namun jika ibadah menurun, itu seharusnya menjadi peringatan bahwa seseorang mungkin terjerumus dalam istidraj. Oleh karena itu, penting untuk senantiasa memperbaiki kualitas dan frekuensi ibadah, serta selalu bersyukur atas rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam menjalani kehidupan, seringkali kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, perlu diingat bahwa tidak semua rezeki membawa berkah. Ada juga rezeki yang sebenarnya merupakan ujian darinya, bahkan membawa azab. Melalui 7 tanda ini, kita diingatkan untuk senantiasa waspada dan berhati-hati dalam menerima rezeki. Kita perlu memperhatikan kualitas iman, sikap terhadap harta, dan kualitas ibadah kita. Semoga dengan memahami tanda-tanda ini, kita dapat terhindar dari rezeki yang membawa azab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu mendapatkan berkah dalam hidup ini.